Trip Indonesia Timur memberikan kesan yang mendalam bagi kami. Melihat kota Bajawa dan keindahan Gunung Inerie dari Bukit Wolobobo, berkunjung ke kampung adat Bena yang menawarkan sejuta keunikan dan daya tarik yang memanjakan mata, lalu kembali melintas di Trans Flores sembari menikmati indahnya lembah dan ngarai dari perbatasan kota Ende. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Dari balik pegunungan nan indah, mentari nampak beranjak semakin tinggi. Suasana jalanan Bajawa mulai ramai. Terlihat kesibukan driver yang sedang mempersiapkan kendaraan. Sebentar lagi, kami akan mengeksplor beberapa destinasi wisata yang ada di seputar Bajawa. Kelas berapa? Hati-hati ya. Sebelum berangkat, kami sarapan terlebih dahulu. Tak disangka, ternyata kami satu hotel dengan rombongan wisatawan India yang sehari sebelumnya juga mengunjungi desa Wairebo. Sarapan usai, kami memulai perjalanan. Ada 4 destinasi yang kita kunjungi Bapak ya. Yang pertama ada Wolobobo. Wolobobo itu tempat spot foto background Inerie nanti Bapak. Gunung Inerie yang tertinggi di Pulau Flores ini. Habis itu kita ke Bena. Habis dari Bena kita ke Air Panas. Nanti selanjutnya dari Air Panas kita menuju ke Ende. Nanti kita singgah di Pantai Bluestone yang batu hijau gitu. Oke, itu saja. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Wolobobo. Kami kembali melintas di Trans Flores. 15 menit berselang, mobil berbelok ke arah kanan. Ini merupakan akses menuju destinasi Wolobobo. Wolobobo merupakan salah satu objek wisata di kota Bajawa, berupa sebuah bukit yang berada di kawasan hutan lindung. Kawasan ini berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Di kawasan ini, terdapat menara Telkom sebagai pusat pemancar sinyal dari beberapa satelit yang ada di Kabupaten Ngada. Mari Pak ya. Ya. Tempat ini merupakan salah satu alternatif untuk melihat kota Bajawa dan desa-desa di sekitarnya. Gunung Inerie dan Ebolobo juga nampak jelas dari sini. Bukit Wolobobo juga menjadi tempat melihat matahari terbit terbaik di Bajawa. Puas menikmati keindahan destinasi Wolobobo, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya.
Melintas di jalan-jalan desa Bajawa, sembari merasakan suasana pagi serta melihat aktivitas warga desa. Setengah jam menyusuri jalanan desa, akhirnya kami tiba di destinasi berikutnya, yaitu Kampung Adat Bena, yang terkenal dengan rumah adatnya. Kampung Adat Bena menawarkan sejuta keunikan dan daya tarik yang memanjakan mata. Dimulai dari bebatuan peninggalan zaman Megalitikum hingga keindahan Gunung Inerie. Di sini, pengunjung disuguhi dengan pemandangan unik rumah warga yang tersusun rapi. Susunan rumah terlihat sangat unik karena bentuknya yang melingkar membentuk huruf U. Menurut catatan sejarah, Kampung Bena telah ada sejak 1200 tahun lalu dan merupakan kampung adat tertua di Flores. Jumlah rumah adatnya secara total ada 45 unit yang berdiri di atas tanah yang berundak-undak. Kalau dilihat dari atas, formasi rumah-rumah adat yang memanjang dari utara ke selatan dan berhadap-hadapan itu tampak seperti sebuah perahu. Menurut kepercayaan megalitik, perahu dianggap sebagai wahana bagi arwah untuk menuju tempat tinggal abadinya. Ada juga kisah yang menuturkan bahwa nenek moyang mereka mengarungi lautan luas dengan perahu hingga tiba di Kampung Bena ini. Desa Bena terletak di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Inerie. Keberadaannya di bawah gunung merupakan ciri khas masyarakat zaman dahulu yang mempercayai dan memuja gunung sebagai tempatnya para dewa. Masyarakat Bena meyakini bahwa keberadaan dewa yang bersinggasana di Gunung Inerie akan melindungi kampung mereka. Masyarakat desa Bena memiliki kebiasaan memajang tanduk-tanduk kerbau ataupun taring babi hutan di dinding depan rumah sebagai penanda status atau kedudukan si pemilik rumah. Di halaman bagian tengah kampung terlihat ada 9 pondok kecil yang disebut baga yang melambangkan nenek moyang perempuan. Dan 9 tiang tunggal beratap ijuk seperti payung pantai yang disebut ngadu yang melambangkan nenek moyang laki-laki. Di halaman tengah, kami melihat hasil berladang yang sedang dijemur. Ya, sehari-hari warga Kampung Bena, terutama kaum pria, bekerja di ladang kopi, kelapa, kemiri, cengkeh, dan jagung. Sementara kaum wanitanya menenun kain tradisional khas Kampung Bena. Sudah isinya begini 35.000 1 kilo. isinya sudah musim. Sudah musim Mama ya. Mari Mama.
Setelah puas melihat dan mengenal lebih dekat kampung adat Bena, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Malanage Hot Spring. Air panas Malanage merupakan salah satu air panas yang ada di Bajawa. Walaupun belum dikemas secara profesional sebagai destinasi wisata, akses masuk ke destinasi ini cukup mudah. Berjalan sekitar 300 meter dari parkir, kita akan langsung bertemu aliran sungai. Ada dua hulu sungai. Satu sungai suhu airnya normal, dan satunya lagi memiliki suhu yang cukup panas ditandai dengan adanya uap air. Pertemuan dua aliran sungai inilah yang dijadikan sebagai tempat untuk berendam oleh pengunjung dan masyarakat lokal. Setelah merasakan kehangatan air panas Malanage, kami kembali ke parkir untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Kami kembali menyusuri jalanan-jalanan desa yang sempit. Cuaca yang kerap berubah-ubah menemani perjalanan kami. Tujuan akhir perjalanan kami hari ini adalah menuju Desa Moni yang terletak di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Kata Kak Konstan, dibutuhkan sekitar 5-6 jam perjalanan untuk mencapai Desa Moni. Menyusuri daerah baru tentunya banyak hal baru yang bisa kami lihat. Salah satu hal yang menarik perhatian kami adalah adanya kuburan di depan rumah-rumah warga. Kata Kak Konstan, ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Pulau Flores. Zaman dahulu, anggota keluarganya yang meninggal akan dikuburkan di depan rumah mereka. Kuburannya pun dibangun layaknya rumah, dilengkapi dengan atap dan juga lampu penerangan. Setelah melintasi jalanan desa, akhirnya kami kembali melintas di Trans Flores. Hujan turun dengan derasnya ketika kami berhenti sejenak di satu warung untuk makan siang. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa menit berselang, kami kembali berhenti. Sedari tadi, kami melihat banyaknya dagang durian di pinggir jalan. Tak tahan hati ini ingin menikmatinya. Enak, Mama? Sesaat kemudian, kami juga membeli tomat sebagai bekal di perjalanan. Tomat sedikit ya? Iya. Nah ini dia ya, kecil aja ya? Berapa segitu, Mama? 5.000. Ini belum cukup matang ya? Besok atau lusa. Oh, besok atau lusa. Yang ini dah. Ini segini berapa, Mama? Ya? Kalau 5.000. Ya. Kalau ini apa, Mama? Itu jeruk lombok. Kalau ini apa, Mama? Oke. Kami kembali menyusuri Trans Flores dengan kontur khasnya. Jalan berkelok dengan pemandangan perbukitan hijau.
Akhirnya, kami kembali melintas di pesisir pantai. Sesaat kemudian, Kak Konstan melimpir ke kanan. Kami diajak berhenti sejenak di Bluestone Beach yang merupakan destinasi terakhir hari ini sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Moni. Sejatinya, nama pantai ini adalah Pantai Penggajawa atau Pantai Nangapanda. Di atas pasir hitamnya terdapat banyak batu berwarna hijau kebiruan. Makanya dinamai juga Bluestone Beach yang terjemahannya malah jadi Pantai Batu Hijau. Sedangkan nama Penggajawa dan Nangapanda diambil dari nama desa dan kecamatan tempat pantai ini berada. Di Desa Penggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Pulau Flores, NTT. Bagus untuk akuarium. Akuarium di sumur. Oh, masuk di sumur juga? Iya, jadi bersih. Biar tetap bersih dia ya. Dijual berapa Pak harganya? Tidak jual ini, cuma sama pakai sendiri rumahnya. Oh, pakai sendiri saja. Puas menikmati suasana pantai, kami kembali melanjutkan perjalanan. Di beberapa kawasan jalur Trans Flores masih dalam tahap perbaikan dan pelebaran. Kendaraan kami sempat terhenti sejenak karena diberlakukannya sistem buka tutup mengingat ada alat berat yang sedang bekerja. Hari sudah sore ketika kami tiba di kota Ende. Sejatinya, kami ingin jalan-jalan dulu di kota Ende. Namun, karena jarak dari kota Ende menuju Kampung Moni membutuhkan 2 jam perjalanan lagi, niat jalan-jalan di kota Ende kami urungkan. Kendaraan terus melaju, membelah suasana sore di kota Ende. Selepas melewati kota, kami kembali melintas di kontur jalan menanjak. Pemandangan pegunungan, lembah, dan ngarai mewarnai perjalanan kami. Sampai akhirnya kami berhenti di satu tempat. Dari sini terlihat beberapa air terjun di seberang sana. Air terjun tersebut digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air oleh pemerintah setempat. Setelahnya, kami kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah gelap ketika kami memasuki Kampung Moni. Indahnya pemandangan pegunungan kini berganti dengan kerlap-kerlip lampu rumah penduduk. Tepat jam 7:30 malam, akhirnya kami tiba di penginapan.
Malam ini kami akan beristirahat di sini. Besok pagi sekitar jam 4 subuh barulah kami menuju destinasi berikutnya.